Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuleka Nurhalimah dengan NIM F131240080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Peradaban Islam Periode Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dalam sejarah Islam pada 644 sampai 656 Masehi. Ditandai sebagai salah satu periode paling penting dan dinamis dalam perkembangan umat Islam. Masa kepemimpinan Utsman menjadi tonggak sejarah yang menonjol, memperlihatkan pesatnya kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah setelah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mewarisi tanggung jawab untuk memimpin dan membentuk suatu peradaban yang kokoh berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Utsman bin Affan dilahirkan di Taif, tetapi sebagian pendapat ada yang mengatakan di Mekah. Beliau lahir pada 567 Masehi, yakni 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau lebih muda dari Rasulullah selisih 6 tahun. Beliau sangat pemalu, bersih jiwa, dan suci lisannya. Sangat sopan santun, pendiam, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Karena kebaikan dan akhlak muamalahnya, Utsman bin Affan dicintai oleh Quraisy. Nama panggilannya Abu Abdullah dan diberi gelar Zun Nurain, atau yang mempunyai dua cahaya. Sebab digelari Zun Nurain karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Khalifah Utsman bin Affan mempunyai 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah seorang yang paling kaya di masa sebelum Islam dan setelah kedatangan Islam. Perjuangannya dalam membela Islam tidak hanya dengan hartanya saja, tetapi juga raga dan jiwanya. Beliau sangat senang mengeluarkan hartanya demi kepentingan Islam, hingga pernah mengirimkan setengah pasukan ke medan perang dengan hartanya. Pernah mendermakan 300 unta dan 50 kuda tunggangan. Begitu juga mendermakan 1000 dinar yang diserahkan langsung kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, apa yang diperbuat pada hari ini, Utsman tidak akan merugi di akhir. Hadis riwayat Tirmizi. Pengangkatan kekhalifahan Utsman bin Affan berawal dari setelah penikaman yang dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab oleh Abu Lulu'ah al-Majusi, yang kemudian menyebabkan sakit parah dan menjadi sebab kematian Umar, yang pada akhirnya Utsman bin Affan lah yang menjadi khalifah setelahnya. Masa kejayaan Utsman bin Affan ditandai dengan berbagai kemajuan di bidang pemerintahan, ekonomi, perluasan wilayah, dan penyebaran Islam. Yang pertama ada ekspansi wilayah. Di bawah pemerintahan Utsman, kekhalifahan Islam mencapai daerah yang mencakup Armenia, Afrika Utara, Siprus, dan beberapa bagian dari Kekaisaran Bizantium. Ekspansi ini berhasil memperkuat kontrol Muslim atas rute perdagangan penting dan meningkatkan pengaruh ekonomi kekhalifahan. Yang kedua, kompilasi Al-Qur'an. Salah satu prestasi terbesar Utsman adalah kodifikasi dan standarisasi Al-Qur'an. Beliau membentuk komite yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyusun salinan resmi Al-Qur'an. Salinan ini bertujuan dikirim ke berbagai provinsi dan semua varian lain. Dihancurkan untuk mencegah perbedaan bacaan. Yang ketiga, stabilitas ekonomi dan administrasi. Ia mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan memperbaiki irigasi yang membantu sektor pertanian. Utsman juga memberikan perhatian pada peningkatan administrasi di berbagai wilayah.
Akan tetapi, meskipun pada pemerintahannya dikenal dengan kemajuan besar, Utsman juga menghadapi tantangan signifikan berupa ketidakpuasan internal, ada tujuan nepotisme, karena Utsman lebih sering menunjuk anggota keluarganya dari Bani Umayyah dalam posisi penting. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan penduduk dan kelompok-kelompok lain yang pada akhirnya mengarah pada pemberontakan dan pembunuhan Utsman pada tahun 656 Masehi. Pada akhir hayat beliau, ketika situasi memanas di mana para demonstran semakin berani menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan, mereka mengepung dan menahan Utsman di dalam rumahnya. Namun setelah 40 hari pengepungan, pemberontakan berhasil menyerang dan membunuh Utsman pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Utsman dibunuh dengan cara ditikam oleh sekitar 500 pemberontak, salah satunya bernama Hamran bin Sudan Asy-Syaki yang tiba-tiba mengepung rumah Utsman ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Dan dari situlah berakhirnya masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.